Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Blok B kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai analisis dengan metode work sampling dan postur kerja yang ergonomis. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Maulana Widyatama, NIM 122180073. Nama saya Irfan Kristianto, NIM 122180066. Nama saya Nur Aroma Rafikoh, NIM 122180046. Baik, latar belakang daripada penelitian ini adalah bahwa dari hasil pengamatan kami menemukan permasalahan mengenai tingkat produktivitas pekerja dan mengenai postur kerja saat mengangkat panci dengan beban 6 kg. Hal ini karena pekerja sering mengeluhkan sakit pada bagian punggung sebab posisi kompor yang terlalu rendah dan menyebabkan pekerja harus membungkuk. Lalu rumusan masalah daripada penelitian ini adalah rumusan masalah yang akan dibahas adalah mengumpulkan data pengamatan sampling kerja penjual jajanan takjil untuk mengetahui tingkat produktivitas pekerja. Nah, pada postur kerja dari penjual jajanan takjil biasanya membungkuk saat mengangkat panci. Nah, hal ini dilakukan setiap hari sehingga menimbulkan permasalahan pada bagian tubuh tertentu. Nah, tinjauan pustaka dari penelitian ini sendiri yaitu pada work sampling sendiri adalah suatu teknik untuk mengadakan sejumlah besar pengamatan terhadap aktivitas kerja di mesin, proses, atau pekerja. Cara melakukan sampling pengamatan dengan sampling pekerjaan juga tidak berbeda dengan yang dilakukan untuk cara jam henti, yaitu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, melakukan sampling pendahuluan. Yang kedua, menguji keseragaman data. Dan yang ketiga, menghitung jumlah kunjungan yang diperlukan. Lalu pada postur kerja sendiri adalah terdapat 3 metode pengukuran, yaitu metode OWASP, RULA, dan REBA. Masuk ke pengumpulan data. Jadi di sini kami mempunyai 3 data bilangan random untuk menentukan jam kunjungan. Nah, di sini terdapat masing-masing 21 elemen kerja, tapi dengan di sini juga kami telah mendata jam kunjungan beserta kegiatan itu produktif atau tidak produktif. Di sini ada tabel perhitungan performance rating dan Westinghouse, ada juga tabel perhitungan performance rating dan cara objektif, dan ada tabel perhitungan allowance. Nah, di sini ada gambar postur tubuh si pekerja sebelum perbaikan, sebelum pengangkatan. Lalu ada juga postur tubuh sebelum perbaikan setelah pengangkatan. Ada juga postur tubuh sesudah perbaikan sebelum pengangkatan. Ada juga postur tubuh sesudah perbaikan dan setelah pengangkatan. Peroleh data manual material handling, di mana terdapat beberapa faktor, yaitu ada H, V, D, A, F, C, L. Pengolahan data yang pertama yaitu metode sampling kerja. Di sini yang pertama perhitungan persentase kegiatan produktif. Ini digunakan untuk menghitung perhitungan persentase kegiatan produktif rata-rata. Ini digunakan untuk menghitung uji kecukupan data atau N-aksen. N-aksen akan dibandingkan dengan N. Jika N-aksen lebih besar dari N, maka data yang digunakan tidak cukup. Berikutnya itu uji keseragaman data, yaitu yang pertama mencari BKA, ditemukan hasil sebesar 1,190, kemudian mencari BKB, ditemukan hasil sebesar 0,076, ini merupakan grafiknya. Berikutnya yaitu perhitungan jumlah pengamatan total, yaitu N-nya sebesar 90, kemudian perhitungan jumlah kegiatan produktif dengan rumus seperti ini, ditemukan jumlah kegiatan produktif sebesar 57. Kemudian untuk perhitungan jumlah waktu pengamatan, ini ditemukan waktu pengamatan sebesar 24 jam atau 1440 menit. Berikutnya perhitungan jumlah output selama pengamatan, ini ditemukan hasil sebesar 195. Kemudian perhitungan jumlah menit produktif, ini sebesar 911,520. Kemudian perhitungan waktu siklus ini sebesar 4,5
674 menit. Untuk berikutnya yaitu perhitungan waktu normal ini sebesar 6,620 menit. Untuk berikutnya perhitungan waktu baku ini sebesar 7,523 menit. Berikutnya itu pengolahan data dengan analisis postur kerja yang ergonomis. Ini di sebelah kiri ini merupakan data-datanya. Kemudian untuk perhitungan RWL ini ditemukan hasil sebesar 13,707 kilo. Untuk berikutnya perhitungan RI. Perhitungan RI pada sebelum perbaikan ini ditemukan hasil sebesar 0,437 kilo. Untuk perhitungan RI setelah perbaikan ditemukan hasil sebesar 0,583 kilo. Berikutnya perhitungan rula sebelum perbaikan sebelum pengangkatan. Ini langkah-langkahnya. Pada tabel A ditemukan hasil skor sebesar 6. Langkah-langkahnya. Kemudian pada tabel B ditemukan skor sebesar 5. Pada tabel C ditemukan skor 7. Berikutnya rula sebelum perbaikan setelah pengangkatan. Pada tabel A ditemukan skor 4. Pada tabel B ditemukan skor 4. Pada tabel C ditemukan skor 6. Berikutnya, rula setelah perbaikan sebelum pengangkatan. Pada tabel A ditemukan skor 4. Pada tabel B ditemukan skor 4. Pada tabel C ditemukan skor 7. Berikutnya, setelah perbaikan setelah pengangkatan. Ini pada tabel A ditemukan skor 3. Pada tabel B ditemukan skor 3. Pada tabel C ditemukan skor 6. Berikutnya reba sebelum perbaikan sebelum pengangkatan. Ini pada tabel A ditemukan skor 3. Pada tabel B ditemukan skor 5. Perkenalkan, nama saya Maulana Widyatama. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan yang tadi bahwa skor reba sebelum perbaikan sebelum pengangkatan itu didapat 5. Lalu sebelum perbaikan setelah pengangkatan didapatkan skor reba 6. Lalu setelah perbaikan sebelum pengangkatan didapat skor reba 5. Dan yang terakhir setelah perbaikan setelah pengangkatan didapatkan 3. Lalu selanjutnya metode OAS hanya sikap punggung, sikap lengan, sikap kaki, berat beban, dan skor OAS. Untuk skor OAS sebelum perbaikan dan sebelum pengangkatan didapatkan 2. Untuk sebelum perbaikan setelah pengangkatan juga didapat 2. Lalu setelah perbaikan sebelum pengangkatan didapatkan 3. Dan setelah perbaikan setelah pengangkatan itu didapatkan 1. Lalu selanjutnya analisis hasil dan kesimpulan. Untuk metode sampling, analisisnya adalah aksen lebih besar daripada N, maka banyak data yang digunakan masih kurang, sehingga perlu dilakukan postur kerja yang diberikan. Beberapa di antaranya menghasilkan hasil yang lebih buruk. Oleh karena itu, usulan yang terbaik adalah untuk melihat postur setelah perbaikan, karena pada saat sebelum perbaikan posisi punggung cenderung lebih menunduk, sedangkan pada saat setelah perbaikan posisi punggung baik. Untuk kesimpulannya, jumlah kegiatan produktif sebesar 63,3, jumlah menit produktif sebesar 911,520 menit, waktu siklus yang dihasilkan 4,6 menit, waktu normal yang dihasilkan 6,6 menit, dan waktu bakal yang dihasilkan 7,5 menit. Dengan jumlah output yang dihasilkan selama 3 hari 195 cup. Sedangkan pada postur kerja dengan menggunakan metode RWL yang dilakukan perhitungan dengan mengalihkan seluruh data yang ada. Selain itu menghitung lifting index, di mana dari hasil yang diperoleh dapat didapatkan hasil yang optimal, yaitu lifting index kurang dari 1, yaitu tidak mengandung resiko cedera tulang belakang. Dan saran dari kami adalah dalam pekerjaan harus benar-benar memperhatikan postur kerja karena dapat berakibat fatal, terutama di bagian L5-S1. Demikian penjelasan yang telah kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.